sosialisasi DAK yang diperuntukkan untuk Kabupaten Sukabumi kemana aja Pak? Jadi pada hari ini kita sudah melaksanakan rapat PCM, Pre-Confection Meeting atau rapat persiapan pelaksanaan konstruksi yang secara khusus ini bersumber dari dana DAK, baik dalam bidang irigasi maupun bidang bina marga. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi laksanakan rapat pre-construction meeting PCM di ruangan PU Global Rise TV Sukabumi. Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi laksanakan rapat pre-construction meeting PCM yang tujuannya untuk mengevaluasi pembangunan dana alokasi khusus DAK tahun anggaran 2024. PU Bina Marga Kabupaten Sukabumi akan melakukan pelaksanaan kegiatan bidang bina marga dan bidang sumber daya air, dengan anggaran puluhan miliar, bersumber dari alokasi dana khusus DAK dari pusat. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 7 titik pekerjaan, 4 titik untuk pekerjaan bina marga, berupa jalan, dan 3 titik untuk bidang irigasi, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Bina Marga Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya menjelaskan, setelah kegiatan pre-construction meeting atau PCM, membahas tentang akan dilaksanakannya pekerjaan di beberapa titik, yaitu pengerjaan jalan dan irigasi yang bersumber dari anggaran DAK, dengan nominal 29,4 miliar rupiah. Pada tanggal 29 Mei tahun 2024 kemarin, PPK sudah menandatangani kontrak, dan adapun lamanya pekerjaan itu bervariasi, tergantung dengan kontrak yang ada, imbuhnya. Bahwa DAK merupakan mekanisme tersendiri, lanjut Dede, pencairan kas pusat ke kas daerah akan turun setelah tanda tangan kontrak dilakukan. Dan alhamdulillah kegiatan sosialisasi pre-construction meeting PCM ini, dihadiri kepala desa masing-masing, yang wilayahnya akan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan tersebut, pungkasnya. Global Rise TV Sukabumi, Ujang Supiani dan Adul mengabarkan. Untuk acara sosialisasi DAK yang diperuntukkan untuk Kabupaten Sukabumi kemana aja Pak? Jadi pada hari ini kita sudah melaksanakan rapat PCM, Pre-Confection Meeting atau rapat persiapan pelaksanaan konstruksi yang secara khusus ini bersumber dari dana DAK, baik dalam bidang irigasi maupun bidang bina marga. Gitu. Totalnya berapa Pak DAK yang turun? Ini DAK-nya totalnya, saya lihat angkanya, dari 29,4 miliar, ini ditandatangani kontrak 28,4 miliar. Itu terdiri dari 7 paket kegiatan, 4 paket kegiatan di bina marga dan 3 kegiatan di irigasi. Kemudian jasa konsultannya dari 800 juta itu dikontrak 779,3 juta. Itu sama, ada 7 paket kegiatan. Untuk irigasinya bisa disebutkan di mana aja? Nah, untuk irigasi ada 3 lokasi. Yang pertama adalah irigasi Bantar Heusa di Tanjung, Kecamatan Pelabuhan. Kemudian satu lagi irigasi Citaman di Cidahu dan irigasi GGB di Kecamatan Wangara. Jadi ada 3 kecamatan yang mendapatkan dana alokasi itu. Kalau untuk bina marganya Pak? Nah, bina marga yang pertama adalah 3 paket yang ada di Kecamatan Pelabuhan dan 1 paket di Kecamatan Jabatan. Kira-kira ini mulainya kapan Pak? Nah ini hari kemarin sudah tekan kontrak. Jadi PPK dengan para penyelidik sudah menandatangani kontrak 29 Mei 2024. Dan ini variasi waktunya, kalau untuk irigasi itu 180 hari pelaksanaannya, dan untuk jalan ada yang 90 hari atau 3 bulan dan ada yang 120 hari. Nah, yang 120 hari ini fokus di penanganan jalan Bojong Jengko Nyiramongan. Karena itu panjang jalan cukup panjang, lebih dari 5 kilo, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga waktunya diberikan 4 bulan. Pak, jika ada kendala Pak, apakah itu DAK-nya itu bisa dipindahkan kepada titik yang lain atau ditarik lagi Pak? Nah ini sesuai dengan perencanaan Taimin 1 ini sudah fix, jadi sudah pun tidak boleh ada geser lokasi. Jadi ini akan mengganggu sistem perencanaan di pusat dan sistem pencairan juga di pusat. Jadi DAK itu merupakan satu mekanisme yang tersendiri
Jadi ketika sekarang kita tekan kontrak, itu baru kita memproses untuk pencairan dari kas pusat ke kas daerah. Itu tahapannya 30%. Kemudian setelah itu dilaksanakan oleh penyedia, nanti tahap kedua pencairan 40% dan tahap ketiga pencairan 30%. Nah, tetapi kalau kita nanti ke penyedia itu nanti kita lakukan sesuai dengan progres. Jadi sejauh mana nanti progres yang dilaksanakan oleh penyedia baru kita bisa merespon untuk proses pencairan dana. Untuk CV yang terlibat Pak, apakah itu ada yang khusus untuk di Kabupaten Sukabumi atau bebas Pak? Nah ini kan prosedurnya melalui mekanisme lelang. Jadi kita mempercayakan kepada Pokja ULP melaksanakan proses pengadaan dan hasilnya sudah tadi disampaikan oleh para PPK, penyedia, nama penyedianya, domisili dan sebagainya. Gitu. Ya, nah kalau melihat identitas penyedia memang semuanya asli daerah seperti itu. Oke, ada lagi? Persiapan, kemudian mobilisasi, kemudian ketika di lapangan, bayar pekerjaan, terima kemudian ini adalah bagian pekerjaan. Belum memulai pekerjaan, kami akan membuat sebuah progres. Kemudian ada mengajukan ini metode melaksanakan pekerjaan berkasa bentuknya dan ketebalan pendataan awal, kemudian pemadatan rakyat selesai. Ini peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk agregat. Itu harus mempunyai kepadatan baik 60%. Breaking news, Global Rise TV.